PTS, PTS, sebentar lagi mau PTS. Sebentar lagi untuk kamu yang kelas 6 akan melakukan PTS, penilaian tengah semester. Oh no. Tapi nggak usah risau karena Kak Evan datang di sini seperti biasa di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Kehadiran Kak Evan di sini akan membahas soal PTS, penilaian tengah semester, tema 6 untuk kamu yang kelas 6. Jika kemarin materinya adalah PPKN dan Bahasa Indonesia, kali ini materinya adalah IPS, IPA, dan SBDP. Ada 35 soal yang akan Kak Evan bahas di sini. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share video ini ke teman-teman kamu. Langsung saja, ini dia pembahasan soalnya. Nomor 1, tahapan pada manusia ketika mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual dilalui pada masa titik-titik-titik. A. Anak-anak, B. Dewasa, C. Pubertas, D. Usia lanjut. Adik-adik, tahapan manusia ketika mengalami perubahan fisik, psikis, dan fungsi seksual itu pada masa pubertas. Nah, nama lain dari masa pubertas sendiri adalah masa remaja. Kemudian nomor 2, pubertas yang terjadi pada perempuan ditandai dengan titik-titik-titik. A. Menstruasi pertama, B. Berjerawat, C. Mimpi basah, D. Emosi tidak stabil. Nah, pada perempuan, pubertas pertama kali itu adalah menstruasi. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Lanjut di nomor 3. Ciri pubertas di atas yang dialami baik oleh anak perempuan maupun laki-laki ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Adik-adik, di soal nomor 3 yang menjadi pertanyaan adalah ciri pubertas yang dialami baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Berarti dialami keduanya. Mulai berjerawat, ini ciri pubertas yang dialami oleh keduanya. Berarti betul. Kemudian nomor 2, tumbuh rambut di ketiak. Ini juga dialami oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Berarti betul. Kemudian nomor 3, tumbuh kumis. Ini hanya dialami oleh anak laki-laki. Kemudian panggul melebar. Ini dialami oleh anak perempuan. Dari penjelasan Kak Evan, untuk jawaban soal nomor 3 ada di pilihan A, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian untuk nomor 4, agar masa puber kita dapat terlewati dengan baik, maka hal yang perlu dihindari adalah titik-titik-titik. Adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah hal yang perlu dihindari ya. Pilihan A, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, selalu berpikir dan melakukan kegiatan yang positif. Ini juga yang harus dilakukan. Kemudian C, mengembangkan hobi dan bakat. Ini juga merupakan
sesuatu yang harus dilakukan saat pubertas. Berarti hal yang perlu dihindari ada di pilihan D, yaitu pilih teman pergaulan yang tidak baik. Soal berikutnya nomor 5 dan nomor 6. Untuk nomor 5, produksi kelenjar minyak yang berlebih selama masa pubertas dapat menimbulkan titik-titik-titik. A. Bercak pada kulit, B. Jerawat, C. Noda hitam, D. Kerutan. Jawaban soal nomor 5 ada di pilihan B, yaitu jerawat. Kemudian soal nomor 6, pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi titik-titik-titik. A. Sel telur, B. Sel tulang, C. Sel darah, D. Sel sperma. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 6 ini, Kak Evan akan menjelaskan tentang hormon pada anak laki-laki. Nah, nama hormon pada anak laki-laki yaitu testosteron. Hormon ini akan memproduksi sel sperma. Jadi jawaban soal nomor 6 ada di pilihan D. Nomor 7, hormon yang mempengaruhi perkembangan organ reproduksi pada laki-laki yaitu titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 7 ada di penjelasan Kak Evan pada soal nomor 6 tadi ya. Masih ingat nggak untuk hormonnya? Nah, hormonnya adalah hormon testosteron. Ada di pilihan A. Kemudian untuk yang pilihan C ini yaitu estrogen. Ini adalah hormon pada anak perempuan. Lalu nomor 8. Pada masa pubertas sebaiknya menggunakan baju yang mudah menyerap keringat yang berbahan titik-titik-titik. Jawabannya adalah berbahan katun. Nomor 9 dan nomor 10. Perubahan primer pada masa pubertas pada laki-laki ditandai dengan titik-titik-titik. Nah, untuk perubahan primer pada anak laki-laki ini ditandai dengan mengalami mimpi basah. Kemudian nomor 10, bagi perempuan sesudah buang air kecil sebaiknya membersihkan organ reproduksi dari arah titik-titik-titik. Jawaban nomor 10 yaitu dari arah depan menuju belakang. Nomor 11, sebutkan 3 perubahan sekunder pada masa pubertas pada laki-laki. Yang pertama adalah tumbuh jakun, tumbuh kumis, dan dada menjadi bidang. Kemudian untuk nomor 12, mengapa pada masa pubertas remaja sering mengalami jerawat? Jawabannya adalah karena pada masa pubertas perubahan hormon di dalam tubuh remaja sedang aktif dan kelenjar minyak sedang aktif, sehingga kelenjar minyak tersebut menyebabkan munculnya jerawat. Berikutnya nomor 13 dan nomor 14. Ini sudah masuk ke materi IPS. Untuk nomor 13, berikut ini yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, kecuali titik-titik-titik. A. Sikap cinta tanah air. B. Membina persatuan dan kesatuan. C. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. D. Memicu perpecahan antar masyarakat. Di sini kecuali, berarti jawabannya di pilihan D. Nomor 14, untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 14 ada di pilihan C, yaitu ilmu pengetahuan. Nomor 15, meskipun berbeda suku dan agama,
harus tetap berteman baik. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan cara titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 15 yaitu pilihan D, membina persatuan dan kesatuan. Nomor 16, salah satu sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adalah titik-titik-titik. Nah, untuk mewujudkan sikap demi masyarakat yang sejahtera, yaitu dengan cara menerapkan sikap toleransi. Ada di pilihan A. Nomor 17, kegiatan-kegiatan berikut ini yang termasuk dalam usaha melestarikan budaya nenek moyang, kecuali A. Membuat batik, B. Membuat kain tenun, C. Membeli barang dari luar negeri, D. Mempelajari tarian daerah. Di sini kecuali berarti ada di pilihan C. Membeli barang dari luar negeri. 18. Upacara pengibaran bendera merah putih, peringatan proklamasi karnaval budaya, hingga perlombaan tradisional khas 17-an merupakan kegiatan masyarakat Indonesia untuk memperingati titik-titik-titik. A. Hari Kemerdekaan, B. Hari Pahlawan, C. Hari Guru, D. Hari Buruh. Jawabannya ada di pilihan A, yaitu Hari Kemerdekaan. Nomor 19. Berikut tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 kecuali titik-titik-titik. A. Melindungi bangsa, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Menjadi negara terkuat, D. Mencerdaskan bangsa. Adik-adik diingat ya, untuk tujuan nasional yang tercantum di pembukaan UUD 1945 itu ada melindungi bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa. Nah, di sini kecuali berarti yang bukan ada di pilihan C. Nomor 20, masyarakat harus taat dan patuh membayar pajak karena pajak digunakan untuk titik-titik-titik. Adik-adik, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara.